Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing mengenai beberapa kesalahan pada saat kita mengelola gaji. Nah tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman juga yang sudah mendukung channel aku sampai sekarang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Nah jadi aku ingin sharing pengalaman aku ya teman-teman pada saat masih bekerja dan mendapatkan gaji. Mungkin tanpa teman-teman sadari, kesalahan ini juga teman-teman lakukan. Kayak yang gajian kok cuma numpang lewat doang. Karena aku pernah merasakan hal seperti itu ya teman-teman. Dan aku share video ini tujuannya agar teman-teman tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah aku perbuat sebelumnya. Cukup aku aja yang merasakan dan mendapatkan penyesalan ya teman-teman. Nah jadi kesalahan pertama yang aku lakukan adalah tidak melakukan budgeting. Jadi dulu ketika aku masih bekerja, semua kebutuhan rumah tangga itu pakai gaji suami. Gaji aku dipakai untuk yang pertama bayar listrik, yang kedua beli popok anak, dan yang ketiga untuk kebutuhan aku. Suami aku nggak pernah ngutak-ngatik gaji aku, paling sesekali nanya uangnya tinggal berapa gitu. Dan itu adalah pertanyaan yang paling aku takutin, karena ketika aku jawab nominalnya tinggal segini misalnya gitu, dan suami aku pasti bakal nanya, loh kok uangnya tinggal segitu, dikemanain gitu. Sedangkan kalau misalkan bayar listrik dan beli pampers aja, hitunglah 1 juta, dan sisanya tuh menurut aku masih banyak. Sedangkan setiap suami aku tanyain itu uangnya kemana, aku nggak bisa jawab teman-teman, karena aku juga nggak tahu uangnya tuh habis untuk apa. Nah itulah pentingnya budgeting ya teman-teman. Jadi kita tahu kira-kira kebutuhan kita tuh apa aja sih. Terus tiap bulan tuh pengeluarannya habis berapa sih untuk kebutuhan tersebut. Makanya setelah resign aku bertekad untuk memperbaiki keuangan keluarga. Karena yang pertama pendapatan berkurang, jadi kalau kayak gitu terus ya bisa-bisa kita kekurangan uang. Nah sekarang alhamdulillah karena aku udah menerapkan budgeting, ya aku pun juga masih belajar ya teman-teman. Di sini semua kebutuhan pakai gaji suami. Aku juga ada pendapatan tapi tiap bulannya nggak nentu ya teman-teman. Itu biasanya aku pakai untuk sinking fund, untuk kebutuhan-kebutuhan aku gitu. Pokoknya buat teman-teman yang sudah berumah tangga atau yang belum berumah tangga, aku sarankan untuk bikin budgeting seperti ini, karena ini memudahkan kita untuk mengetahui kira-kira pengeluaran kita tiap bulannya tuh berapa. Dan yang pasti kebutuhan setiap orang dan setiap keluarga itu beda-beda ya teman-teman, jadi kita nggak bisa samakan semuanya. Nah jadi itu dia kesalahan yang pertama. Mudah-mudahan teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama ya. Selanjutnya kesalahan yang kedua adalah lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Teman-teman tahu nggak sih, setelah aku resign itu kan otomatis pendapatan keluarga tuh berkurang. Dan awal setelah aku resign aku tuh kepikiran kira-kira kebutuhan kita bisa terpenuhi nggak ya kalau misalkan aku nggak bekerja. Kira-kira kita masih bisa makan nggak ya setelah aku nggak bekerja. Aku sampai kepikiran hal-hal seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa makan, kita happy, kita masih bisa jalan-jalan. Dan ternyata setelah aku pelajari, semakin banyaknya pendapatan seseorang, ternyata bukan kebutuhannya yang tambah banyak, tetapi keinginannya yang tambah banyak, lifestyle-nya yang tambah banyak. Kayak dulu pas aku masih bekerja, karena aku merasa uang gue masih banyak nih, mau beli ini mau beli itu padahal nggak terlalu butuh, tapi pengen aja ngeliat orang, pengen deh beli. Terusnya ngeliat ini lucu, pengen deh beli. Nah coba di sekarang teman-teman lihat kira-kira barang apa aja yang teman-teman jarang gunain, yang cuma dibeli karena lucu, bagus, cantik, atau beli barang karena ikut tren, ikutan orang. Pasti itu dibelinya bukan karena alasan butuh.
Nah, barang-barang yang kita beli cuman karena ingin, bukan butuh, itu pada akhirnya akan mubazir teman-teman. Nggak digunain, cuman numpuk-numpukin doang di rumah. Nah, kalau gitu gimana? Dosa nggak sih kita? Dosa kan ya? Yuk kita sama-sama istighfar teman-teman. Astagfirullahalazim. Nah, jadi itu ya teman-teman, kesalahan aku yang nomor 2, yaitu lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Mudah-mudahan aku dan teman-teman semua pada saat beli barang itu benar-benar yang kita butuhin. Dan semoga kita semua selalu dihindari dari sifat kemubaziran. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, kesalahan yang nomor 3 adalah tidak menyisihkan untuk tabungan. Nah, jadi dulu ketika aku masih bekerja, ini adalah kesalahan utama aku nggak menyisihkan uang untuk tabungan. Malah dulu pas aku mau resign, aku tanyain dulu ke koperasi, kira-kira aku masih ada tunggakan apa enggak. Nah, jadi sebenarnya dulu aku itu ikut tabungan di koperasi ya teman-teman, kayak auto debit gitu. Itu pun ikutnya pas 1 tahun sebelum resign. Itu juga karena aku udah mulai sadar sebenarnya teman-teman, kayaknya gue nggak bisa deh kayak gini terus, kayaknya harus nabung deh. Itu pun karena auto debit ya teman-teman, jadi pada saat gajian langsung ditransfer ke koperasinya. Mungkin kalau nggak auto debit juga aku pasti males nabungnya. Nah, jadi perlu teman-teman ingat ya, kalau misalkan menabung itu menyisihkan bukan menyisakan. Jadi yang paling baik itu ketika gajian kita sisihkan dulu uangnya untuk menabung, baru setelah itu untuk kebutuhan dan untuk keinginan teman-teman. Karena aku dulu gitu teman-teman, mau nyisain 500.000 di ATM, nggak taunya kepake juga. Dan kalau teman-teman mau nabung, aku saranin di rekening yang terpisah, jangan satu dengan uang gajiannya. Ya alhamdulillah sekarang aku udah bisa nabung sedikit-sedikit, isi sinking fund, terus bisa ngisi untuk dana darurat. Pokoknya semangat untuk kita semua dalam menabung, karena insya Allah menabung itu bisa membuat kita terhindar dari hutang dan riba. Amin ya robbal alamin. Ya semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah ya teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk nabung. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi nggak apa-apa ya teman-teman, kita nabung sedikit demi sedikit untuk membeli sesuatu. Ini adalah bentuk usaha atau ikhtiar kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Yang harus teman-teman ingat, Allah itu punya matematikanya sendiri. Siapa tahu ketika kita ikhtiar menabung, Allah malah memberikan sesuatu itu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya pokoknya gitu ya teman-teman. Intinya kita harus terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, kesalahan aku nomor 4 adalah aku lebih memilih pinjam untuk membeli sesuatu daripada nabung. Nah, jadi dulu ketika aku masih bekerja, aku kan ikut koperasi ya teman-teman. Terus aku pinjam uang waktu itu 25 juta. Nah, itu aku pinjamnya karena butuh sih sebenarnya untuk beli motor waktu itu buat kerja. Ya karena mungkin pikiran aku gini ya teman-teman, pinjam aja biar cepat, biar bisa langsung kebeli, daripada kita nabung ngumpulin kan lama. Ya udah akhirnya aku pinjam ke koperasi gitu, pemikiran aku dulu. Ya alhamdulillah sih motornya kebeli, tapi tiap bulannya aku harus bayar angsuran. Kayaknya aku angsuran itu 2 tahun deh kalau nggak salah. Dan setiap habis gajian langsung dipotong uangnya untuk bayar angsuran. Ya otomatis uang gajiannya langsung berkurang ya teman-teman. Jadi ya gitu, selama aku punya angsuran di koperasi, kayaknya tuh aku pengen cepet lunas gitu teman-teman, karena tuh kepikiran kayaknya tuh kayaknya gue kerja kok cuma buat bayar utang doang gitu, karena abis gajian langsung ditransfer kan lumayan banyak tuh auto debitnya. Jadi aku ngerasa ya Allah, uangnya udah habis aja nih baru habis gajian.
Nah, jadi gitu ya teman-teman, makanya aku kayaknya kalau buat berhutang aku masih mikir-mikir lagi, soalnya hidup aku jadi nggak tenang kalau misalkan punya utang itu, kayaknya pengen aja cepat lunas. Nah, apalagi misalnya aku berhutang ya teman-teman, terus hutangnya belum lunas, aku udah meninggal. Nah, aku takut ya teman-teman kalau misalkan kejadiannya kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dijauhkan dari hutang dan riba ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang sedang berhutang, semoga diberikan rezeki yang melimpah agar hutangnya cepat lunas. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin ini aja yang bisa aku sharing. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena aku hanya ingin berbagi cerita gitu, pengalaman aku selama ini. Semoga teman-teman bisa dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang pernah aku lakukan, karena ya itu ya teman-teman, ayo kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk aku dan teman-teman semua. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh iya, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.